Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama dari mata kuliah semantik ya, yaitu nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian semantik itu seperti apa, ruang lingkupnya apa, objek kajian semantik apa, dan jenis-jenis semantik itu apa saja. Oke, kita mulai dari pengertian semantik. Jadi apa yang dimaksud dengan semantik? Nah, ya, sebelum kita masuk ke dalam pengertiannya, kita mempelajari terlebih dahulu sejarahnya. Jadi apa yang dimaksud semantik itu secara etimologi? Semantik itu berasal dari bahasa Yunani, ya, berasal dari bahasa Yunani. Yaitu apa? Bahasa Yunaninya yaitu adalah kata sema yang menurunkan kata semainein, ya, yang mempunyai arti bermakna atau berarti, ya. Jadi semantik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sema yang menurunkan kata semainen yang mempunyai arti bermakna atau berarti. Itu secara etimologi, ya. Kemudian ada beberapa pengertian semantik dari beberapa tokoh linguistik, ya. Yang pertama dari Suwandi menyatakan bahwa semantik ini menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan makna yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Sedangkan Mulyono menyebutkan bahwa semantik ini merupakan cabang ilmu linguistik yang bertugas menelaah makna kata, kemudian bagaimana mula bukanya atau bagaimana asal muasalnya, ya, kemudian bagaimana perkembangannya, dan apa sebabnya terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. Ya, jadi yang dipelajari tetap mengenai makna. Kemudian ada lagi tokoh linguistik, ya, yang lainnya. Yang pertama yang ketiga ada Abdul Khair menyebutkan bahwa semantik ini merupakan bidang studi dalam linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Kemudian ada Grida Laksana yang menyatakan bahwa semantik ini merupakan bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. Kemudian ada Aminuddin yang menyebutkan bahwa semantik ini merupakan studi tentang makna. Nah, dari beberapa pengertian semantik dari beberapa tokoh linguistik tadi, ada 5 tokoh linguistik, itu dapat kita simpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan semantik? Semantik ini merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai makna dan hubungan makna dengan bentuknya, ya. Mengkaji mengenai makna, kemudian hubungan makna, bentuk-bentuk makna itu seperti apa akan kita pelajari dalam mata kuliah semantik. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih hubungan semantik, ya, atau bagaimana kedudukan semantik dalam kajian linguistik. Nah, ini ada bagan. Kalau kalian masih ingat, linguistik itu kan ada mikrolinguistik, ada makrolinguistik, ya. Kalau mikrolinguistik itu yang dipelajari ini tadi, ya. Yang di bagian ini kita mempelajari mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Jadi kalau mau mempelajari bahasa, suatu bahasa apapun, ya, yang dipelajari pertama kali adalah fonologinya terlebih dahulu yang mengenai bunyi. Setelah bunyi baru kemudian naik ke tingkat yang di atasnya yaitu tata bahasa. Di mana tata bahasa ini dipelajari oleh sublinguistik berupa morfologi dan sintaksis, ya. Kalau morfologi mempelajari bagaimana proses pembentukan kata, sintaksis mempelajari bagaimana susunan-susunan kata tadi membentuk suatu kalimat, ya. Kemudian setelah mempelajari fonologi, morfologi, sintaksis, ya, atau kita mempelajari bunyi dan tata bahasa, kemudian kita akan mempelajari mengenai makna. Nah, makna ini yang dipelajari dalam semantik. Nah, ternyata 3 komponen ini tadi, ya. 3 komponen ini, bunyi, tata bahasa, dan makna, ini saling berhubungan. Ya, saling berhubungan. Nah, hubungannya seperti apa? Nah, ini jadi dapat disimpulkan, ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini, ya, komponen bunyi ini tadi, ya, tata bahasa
komponen bunyi yang dipelajari dalam fonologi, tata bahasa yang dipelajari dalam morfologi dan sintaksis tadi, dan makna yang dipelajari dalam semantik saling berkaitan satu dengan yang lain. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa yang pertama, ini bahasa pada mulanya merupakan bunyi-bunyi abstrak yang mengacu pada adanya lambang-lambang tertentu. Jadi bahasa itu kan pada awalnya berupa bunyi-bunyi ya. Kemudian lambang-lambang tersebut ya yang diacu oleh bunyi tadi ya merupakan seperangkat sistem yang memiliki tatanan atau hubungan tertentu. Ya, tatanan atau hubungan tertentu ini diperlihatkan di mana nih tadi? Dalam tata bahasa ini. Ya, dalam tata bahasa. Kemudian seperangkat lambang yang memiliki bentuk dan hubungan itu tadi mengasosiasikan adanya makna. Ya. Jadi secara garis besar bahasa itu terdiri dari 3 komponen, ada bunyi, tata bahasa, dan makna. Pada awalnya berupa bunyi itu mengacu kepada adanya lambang-lambang tertentu di mana lambang-lambang tertentu tersebut memiliki ini tadi tatanan atau tata bahasa. Ketika ada tata bahasa maka akan ada makna. Ya, jadi saling berhubungan. Ya, itu tadi kedudukan semantik dalam ilmu linguistik. Jadi kedudukannya dalam mikrolinguistik di mana semantik itu mempelajari mengenai makna, dan makna ini tadi berkaitan dengan 2 komponen kebahasaan sebelumnya, yaitu adalah bunyi dan tata bahasa. Itu ya. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai objek kajian semantik. Nah, ini objek kajian semantik. Oke, objek kajian semantik ya. Di sini Suwandi, salah satu tokoh linguistik, menyebutkan bahwa objek kajian dalam semantik merupakan makna bahasa dengan berbagai komponen dan tatarannya. Komponen yang dimaksud adalah leksikon. Leksikon itu apa? Kumpulan kosakata dari bahasa. Kita bisa mengetahui leksikon dari mana? Dilihat di mana? Di kamus. Jadi leksikon itu merupakan kumpulan kosakata dari suatu bahasa. Itu disebut leksikon, ya. Kemudian tataran bahasa yang dimaksud di sini adalah gramatika atau tata bahasa yang mencakup tataran morfologi dan sintaksis. Ya. Jadi yang merupakan objek kajian semantik, ini saya garis bawahi ya. Objek kajian semantik merupakan makna bahasa dengan berbagai komponen dan tatarannya. Ya. Komponennya yang dimaksud dengan komponen ini tadi leksikon. Ya, komponen. Kemudian tataran bahasa yang dimaksudnya adalah gramatika atau tata bahasa yang mencakup tataran morfologi dan sintaksis. Ya, kita akan mengetahui makna apabila tataran morfologi dan sintaksisnya tersusun secara benar dan baik. Ya, maka kita akan mempelajari, kita akan mengetahui makna suatu kata atau makna suatu kalimat. Itu objek kajian semantik. Jadi secara garis besar objek kajian semantik itu tadi ya itu apa? Makna gitu ya. Nah, objek kajian semantik makna, setelah ini kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis semantik. Oke, yang pertama ya, ini ada semantik leksikal. Nah, apa yang dimaksud dengan semantik leksikal? Semantik leksikal semantik leksikal ini merupakan jenis semantik yang objek kajiannya merupakan leksikon. Leksikon tadi kosakata, ya, kumpulan kosakata dari suatu bahasa. Ketika kita mau mencari semantik leksikal, ya, berarti kita mencari makna yang terdapat dalam kamus. Ya, kalian punya KBBI kan? Jadi kalau mahasiswa PPSI seharusnya mempunyai KBBI. Kalian mengunduh KBBI online. Kemudian makna yang terdapat dalam KBBI online tersebutlah yang menjadi objek kajian dari semantik leksikal. Contohnya ini, kata sepatu, nanti coba dilihat di KBBI ya, mempunyai makna leksikal. Makna leksikalnya apa? Lapik atau pembungkus kaki yang biasanya terbuat dari kulit, karet dan sebagainya. Bagian telapak dan tumitnya lebih tebal dan keras. Kemudian ada kata wihara, ini mempunyai makna leksikal biara yang didiami oleh para biksu atau umat Buddha, ya. Ini yang dimaksud dengan jenis semantik. Jadi kalau semantik leksikal itu mengkaji makna yang ada dalam diri
dalam diri, ya, tanda petik dalam diri suatu kata gitu, ya. Dimana kalian bisa mencari maknanya di mana di kamus. Jadi objek kajiannya ini semantik leksikal ini makna suatu kata yang terdapat atau yang seperti yang terdapat di dalam kamus. Itu ya semantik leksikal. Kemudian yang kedua ada Kemudian yang kedua ada semantik gramatikal. Oke ya. Oke, kalau kita berbicara tentang gramatikal itu pasti kaitannya dengan tata bahasa. Ya, kalau enggak morfologi ya sintaksis. Pasti seperti itu. Nah, semantik gramatikal ini merupakan jenis semantik yang objek kajiannya ya merupakan makna-makna gramatikal dari tataran morfologi. Semantik gramatikal merupakan jenis semantik yang objek kajiannya berarti mengkaji makna yang terjadi karena adanya proses morfologi. Jadi makna tersebut ada karena adanya proses morfologi atau pembentukan kata. Contohnya, ini ada kata presiden ya mendapat konfiks ya, mendapatkan imbuhan berupa konfiks ke an menjadi kepresidenan. Nah, karena adanya proses morfologi ini, maka akan terjadi yang namanya perubahan makna, di mana kata presiden yang sebelumnya mengacu kepada nomina, ya, ini mempunyai makna berubah, mengacunya kepada makna tempat, karena mendapatkan konflik kesan. Begitu juga dengan kata sepeda. Sepeda ini kan nomina, mendapat imbuhan prefiks ber, menjadi bersepeda, sehingga maknanya pun berubah. Maknanya apa? Melakukan kegiatan atau pekerjaan dengan menggunakan sepeda. Ya, itu bersepeda. Nah, jadi semantik gramatikal ini berkaitan dengan ini tadi makna gramatikal atau makna tata bahasa sebagai akibat dari adanya proses morfologi. Ya, itu yang disebut sebagai semantik gramatikal. Oke, kemudian yang ketiga ada semantik sintaktikal. Semantik sintaktikal ini apa? Dari judulnya sudah terlihat ya. Berarti kalau semantik sintaktikal itu berkaitan dengan sintaksis. Itu ya, berkaitan dengan sintaksis. Nah, semantik sintaktikal ini merupakan jenis semantik yang objek kajiannya ya, yang objek kajiannya tertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Dalam hal ini berkaitan dengan fungsi, kategori, dan peran. Jadi makna yang muncul karena adanya proses sintaksis. Nah, berkaitan dengan peran. Contohnya kalau ada kalimat ibu menanak nasi. Nah, yang dikaji oleh semantik sintaktikal ini adalah dilihat nih per fungsi. Kalau kita ngomong fungsi, kalau kita berbicara fungsi itu kan pasti berbicara mengenai subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, kita mencari makna masing-masing fungsi tersebut. Misal nih, ibu menanak nasi, subjeknya mana? Kan ibu ya. Ibu ini sebagai subjek, dia memiliki makna apa? Ternyata ibu di sini dalam kalimat ibu menanak nasi ini maknanya sebagai pelaku. Ya, kemudian setelah fungsi subjek, kita cari fungsi yang lainnya nih, ada fungsi apa lagi dalam kalimat tersebut? Ternyata ada fungsi objek. Fungsi predikat. Fungsi predikatnya adalah menanak. Menanak ini memiliki makna apa? Memiliki makna suatu kejadian. Ya. Kemudian ada fungsi lagi enggak? Oh, ada, masih ada satu fungsi sintaksisnya, yaitu nasi. Ini merupakan fungsi sintaksis berupa objek. Ya. Nasi nih, maknanya apa? Maknanya hasil. Jadi semantik sintaktikal itu mencari peran dari masing-masing fungsi ataupun kategori sintaksis. Ya, mencari makna atau peran dari fungsi atau kategori dalam sintaksis, gitu ya. Jadi tentukan terlebih dahulu fungsinya, subjek predikatnya mana, setelah itu kalian tentukan peran. Nah, ketika kalian menentukan peran masing-masing fungsi tadi yang subjek predikat, berarti kalian menentukan maknanya. Gitu ya. Itu yang dikaji dalam semantik sintaktikal. Kemudian ada semantik maksud. Nah, semantik maksud
ini merupakan cabang ilmu linguistik ya, yang objek kajiannya berkenaan dengan makna pada pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa. Jadi berkaitan dengan gaya bahasa dalam semantik maksud di sini. Seperti metafora ya, pengandaian, ironi, ini menyindir secara halus, hiperbola, ini gaya bahasa yang berlebihan dan lain-lain. Contohnya nih, ini merupakan contoh gaya bahasa ironi, yaitu menyindir dengan halus. Jadi konteksnya seperti ini. Ketika kita membicarakan semantik maksud, kita harus mengetahui konteks suatu kalimat. Jadi kalimat ini, rapormu bagus sekali nak, ini diucapkan oleh orang tua di mana rapotnya anaknya itu sebenarnya tidak bagus ya, tetapi dia bilang rapormu bagus sekali nak. Nah, di sini berarti semantik maksudnya ini bukan memuji tetapi apa? Menyindir secara halus yang disebut dengan ironi tadi. Ya. Jadi kalau semantik maksud ini makna yang berkaitan dalam penggunaan gaya bahasa. Oke, itu tadi jenis-jenis semantik. Jadi itu tadi ya, untuk materi kali ini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana pengertian semantik, kemudian bagaimana hubungan semantik dalam ilmu linguistik ya, kemudian objek kajian semantik apa saja dan jenis semantik. Ada 4 ya, tadi ada semantik leksikal, ada semantik gramatikal, ada semantik sintaktikal, dan yang terakhir ada semantik maksud. Oke ya, itu tadi penjelasan saya mengenai materi pertama dari mata kuliah semantik. Semoga apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.